Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Ardandi Studenta, nomor BM 21250 dan partner saya Aditya Prodikto dengan MBM 2143. Sini saya menjelaskan tentang eh, tugas besar simulasi komputer. Saya dari kelompok 65. Oke, ini urutan dari isi laporan bab 1, bab 2, bab 3. Eh, Bab 1 terbelakang. Simulasi pada komputer pertama kali ditempatkan untuk digunakan di industri luar angkasa pada tahun 1950-an. Simulasi adalah proses merancang model dari suatu sistem yang sebenarnya, mengadakan percobaan-percobaan terhadap model tersebut, dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut. Antrian merupakan suatu fenomena di mana terjadi keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya pelayanan yang mengalami kesibukan atau kemacetan. Antrian terjadi karena adanya keseimbangan antara ketersediaan fasilitas dengan kebutuhan yang harus dilayani. Kota Padang tepatnya di Kelurahan Labuan Tarok, Kecamatan Teluk Kapung Pongus, merupakan sentra produksi perikanan tangkap yang memberikan kontribusi sebesar di Sumatera Barat. Wilayah tersebut telah memiliki sebuah cold storage yang merupakan fasilitas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini cold storage tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sering ditemukan cold storage dalam kondisi kurang dari 50% terisi. Oleh karena itu, kegiatan penangkapan ikan dalam pemanfaatan cold storage ini memerlukan perhitungan atau simulasi sistem optimasi antrian. Antrian jumlah ikan tangkap dalam pemanfaatan cold storage dengan menggunakan software FedSim. Perubahan masalah bagaimana sistem optimasi ketersediaan jumlah ikan tangkap dalam pemanfaatan cold storage pada pelabuhan perikanan Samudra Bongus dengan menggunakan software fencing. Tujuan 1, mengetahui penggunaan simulasi dengan software fencing. 2, memahami elemen-elemen pada fencing. 3, mengamati dan menyelesaikan masalah studi kasus jumlah ikan tangkap dalam pemanfaatan cold storage pada pelabuhan perikanan Samudra Bongus dengan software fencing. 4, yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software fencing. 2, mengenalkan software fencing dengan cara pengoperasiannya dalam pemecahan studi kasus sistem antrian jumlah ikan tangkap dalam pemanfaatan storage pada pelabuhan perikanan Samudra Bongus. 3, menggunakan software fencing dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan ikan tangkap dalam pemanfaatan cold storage pada pelabuhan perikanan Samudra Bongus. 2, tipus. Sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan objek yang berkaitan dengan saling bergantung pada serta untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu lingkungan kompleks, banyak sistem yang dipelajari atau dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem tata surya, sistem informasi, sistem komunikasi, sistem dan lain-lain. Model adalah pendekatan atau abstraksi dari suatu sistem yang dikembangkan untuk tujuan studi. Model diberisikan hal-hal variabel yang relevan dengan sistem nyata yang ada. Observasi dalam sebuah sistem dapat menjadi dasar dalam membentukkan sebuah model. Model terdiri atas model analog dan model simbolik. Untuk model analog, pemodelan sistem nyata dilakukan melalui tingkah laku, sedangkan model simbolik berdasarkan pada perspektif. Selanjutnya, simulasi sistem masih merupakan teknik meniru operasi-operasi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem dan menggunakan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi dijumpai adanya kegiatan yang difokuskan untuk menganalisis sebuah sistem. Teori antrian. Teori antrian merupakan suatu fenomena di mana terjadi keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya pelayanan yang mengalami kesibukan atau kemacetan. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan fasilitas dengan kebutuhan yang harus dilayani. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari nasabah merupakan layanan dari satu atau lebih bayan. Sistem antrian tercipta dari jika pasien datang ke tempat pelayanan, pasien menunggu untuk dilayani dan pasien meninggalkan sistem jika tempat layanan.
Retail dinamis atau sistem dynamic pertama kali dibangun dan disusun oleh J.W. Forrester dalam sebuah proyek yang di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1956. Sistem dinamis mengabarkan sebuah sistem yang selalu berubah sepanjang waktu secara terus-menerus. Sebuah model untuk membentuk suatu manajemen kompleks simulator dalam mempelajari kompleksitas dinamis juga pola dari variabel dan struktur sepanjang waktu. Fancy merupakan suatu perangkat model visual yang membolehkan Anda melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi dalam sistem dinamis. Fancy adalah salah satu alat perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk menghasilkan dan memberikan solusi pada masalah. Bab 3. Lokasi dan waktu. Lokasi pengamatan yang dilakukan cold storage pada badan ini yaitu terdapat di Indonesia. Dan ini dilaksanakan di kawasan Inapolitan Humus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan data dilakukan sejak Juli 2023 hingga Januari 2024. Data diperoleh dari Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan publikasi hasil penelitian. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan menjadi input pada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif, dan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengumpulan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang kita ketahui. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan didapatkan pada data sekunder. Casual loop. Nah, seperti ini. Sebelum ke bab 4 dan bab 5, kita akan memberikan proses pemrograman yang dilakukan oleh partner saya, yaitu Aditya Abrobitu. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan dari proses simulasinya. Yang pertama, kita buka aplikasi software Fansim. Kemudian kita akan membuat causal loop diagram. Yang pertama, kita akan buat variabelnya. Yang pertama, kita masukkan jumlah tangkapan nelayan. Dan kita juga masukkan jumlah nelayan, jarak tempuh, jumlah ikan di laut, kemudian pada bagian ini kita tambahkan variabel jumlah ikan sakit. Kita tambahkan musim, kita tambahkan juga pertumbuhan ikan, di sini kita juga tambahkan variabel yaitu jumlah permintaan. Di sini juga kita tambahkan ketersediaan ikan pada cold storage.
Kemudian di sini kita tambahkan persentase peningkatan. Kemudian kita lari ke arrow, kita masukkan jumlah nelayan, kita tarik ke jumlah tangkapan nelayan. Kemudian jarak tempuh ke jumlah tangkapan nelayan, jumlah ikan di laut kita masukkan arahnya ke jumlah tangkapan nelayan. Kemudian jumlah tangkapan nelayan kita tarik garis ke ketersediaan ikan pada cold storage. Kemudian pada ketersediaan ikan cold storage, kita tarik juga jumlah permintaan ke ketersediaan ikan pada cold storage. Begitupun persentase peningkatan kita tarik garis ke jumlah permintaan. Untuk mohon maaf sebelumnya, kita tambahkan variabel lagi, yaitu persentase penurunan. Nah, kemudian kita lari lagi ke arrow. Persentase penurunan ini kita tarik garis ke jumlah permintaan. Terus kita musim, kita tarik garis ke jumlah ikan sakit. Begitupun dengan pertumbuhan ikan, kita tarik garis ke jumlah ikan. Kemudian jumlah ikan sakit kita tarik garis ke jumlah tangkapan nelayan. Nah, kemudian kita lari, ini kita klik kanan, kemudian kita ambil polarity-nya, kita masukkan ke tanda plus, memberikan bahwa jumlah nelayan ini menandakan bahwa positif untuk jumlah tangkapan nelayan. Kemudian jarak tempuh, kita klik kanan, kita masukkan polarity-nya juga dengan tanda plus. Kemudian jumlah ikan di laut kita tambahkan juga dengan polarity polarity-nya yaitu plus. Kemudian pada ikan sakit musim ini kita masukkan juga polarity-nya bahwa plus. Pertumbuhan ikan ini juga dengan polarity-nya tanda plus. Nah, kemudian jumlah sakit ini kita masukkan tanda polarity-nya ke jumlah tangkapan nelayan dengan tanda polarity-nya minus. Kemudian kita lanjutkan ke jumlah tangkapan nelayan ke ketersediaan ikan pada cold storage. Kita masukkan tanda polarity-nya dengan tanda plus. Dan persentase peningkatan kita masukkan polarity-nya dengan tanda minus. Persentase penurunan juga kita masukkan tanda polarity-nya minus. Dan jumlah permintaan ikan kita masukkan polarity-nya ke ketersediaan pada cold storage dengan polarity tanda plus. Nah, kurang lebih untuk pembuatan causal loop diagram seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membuat stock flow diagram. Nah, kemudian kita hapus terlebih dahulu semuanya, mulai dari variabel,
dan tanda panahnya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lari ke tanda rate. Oh, mohon maaf. Pertama kita masukkan ke tanda variabelnya. Kita masukkan persentase peningkatan. Nah, kita juga tambahkan persentase penurunan. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan jumlah ikan di laut. Di sini juga kita tambahkan variabelnya jumlah nelayan. Kemudian kita tambahkan variabel yaitu jarak tempuh. Dan kita tambahkan variabel di sini yaitu pertumbuhan ikan. Kemudian yang terakhir kita tambahkan yaitu jumlah ikan sakit. Kemudian kita tambahkan level yaitu jumlah permintaan. Kemudian yang kedua kita masukkan ketersediaan ikan pada cold storage. Nah, kemudian kita buat rate-nya ini ke tarik garis ke jumlah permintaan. Kita masukkan yaitu peningkatan permintaan. Dan kita tarik garis jumlah permintaan. Kita masukkan penurunan permintaan. Kita buat level lagi. Mohon maaf, kita masukkan lagi rate, tarik garis. Kita masukkan jumlah tangkapan nelayan. Kita tarik garis lagi. Kita masukkan jumlah ikan sakit.
Oh, mohon maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan. Kita buat read lagi. Kita tulis jumlah ikan sakit dan kita tambahkan variabel lagi musim. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lari ke arrow, kita tarik garis persentase peningkatan ke peningkatan permintaan. Begitupun dengan persentase penurunan, kita tarik garis ke penurunan permintaan. Dan jumlah ikan kita tarik garis ke jumlah tangkapan nelayan. Jarak tempuh juga kita tarik garis ke jumlah tangkapan nelayan. Kemudian jumlah nelayan kita masukkan juga ke jumlah tangkapan nelayan. Kita arrow lagi pertumbuhan ikan kita tarik garis ke jumlah ikan sakit. Begitupun dengan musim kita masukkan juga ke jumlah ikan sakit. Nah, selesai. Untuk pembuatan stock flow diagram kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita lari ke equation. Kita masukkan, kita klik ke persentase peningkatan. Kita masukkan equation-nya yaitu 0,5. Sebisa mungkin jangan di enter. Kemudian kita oke, kita lari ke persentase penurunan. Kita masukkan equation-nya yaitu 0,9. Nah, kemudian kita equation juga peningkatan permintaan. Nah, karena di sini variabelnya juga sudah terbaca, kita tinggal ketik saja persentase peningkatan dan kita kalikan dengan 300.000. Bisa mungkin jangan dikasih titik karena pembacaan titik itu hanya untuk koma. Nah, kemudian kita masukkan penurunan permintaan sama seperti sebelumnya, kita masukkan variabelnya dan kita kalikan 300.000. Kita klik OK. Dan kita equation juga jumlah permintaan. Nah, kita masukkan individual value-nya yaitu 500.000. Kita kita klik OK. Dan kita equation juga jumlah ikan di laut. Kita masukkan 400.000. Kita kalikan dengan 0,5. Kemudian kita equation jarak tempuh. Kita masukkan 400.000 dikali 0,2. Kita equation jumlah nelayan. Kita masukkan equation-nya yaitu 300.000
dikalikan 0,3. Nah, kita equation juga jumlah tangkapan nelayan. Kita masukkan jarak tempuh ditambah dengan jumlah nelayan ditambah lagi dengan jumlah ikan di laut. Kita klik OK dan kita lari ke pertumbuhan ikan. Nah, untuk pertumbuhan ikan, kita masukkan equation-nya 40.000 dikalikan dengan 0,6. Kita klik OK, kemudian musim kita masukkan 40.000 kita kalikan dengan 0,4. Nah, jumlah ikan kita masukkan variabelnya yaitu musim ditambah dengan pertumbuhan ikan. Kita klik OK. Nah, mohon maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan. Jangan lupa tarik garis yaitu jumlah permintaan ke ketersediaan ikan pada cold. Nah, kemudian kita equation juga ketersediaan ikan pada cold storage. Kita masukkan jumlah tangkapan nelayan dikurangi dengan jumlah ikan kita kurangi dengan jumlah permintaan. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita close. Kita buka lagi. Dan kita ada yang error. Kita masukkan jumlah permintaan. Kita klik OK. Oh, sebelumnya kita masukkan individual value-nya yaitu 500.000. Kita klik OK. Kemudian kita kontrol A. Kita masukkan ke grafiknya. Nah, kemudian kita klik iya. Kita kontrol A lagi. Kita kontrol A lagi. Kita masukkan ke grafik. Mohon maaf sebelumnya kita save dulu yaitu nah, kita kontrol A, kita setelah kita kontrol A, kita masuk ke grafik. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit error. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke program, kita masuk ke stock flow diagram yang pertama. Kemudian kita kontrol A, kita kontrol A, kemudian kita masuk ke tabel. Mohon maaf sebelumnya terdapat kesalahan. Setelah kita kontrol A tadi, kita masuk ke simulate. Nah, kita klik yes, kemudian kita kontrol A lagi, kita masuk ke grafik. Nah, untuk hasil grafiknya seperti ini. Nanti jangan lupa untuk di SS, kemudian dimasukkan ke dalam laporan. Dan kita silang, kita lihat untuk tabelnya. Nah, didapatkan hasil pada skenario 1 seperti ini. Dengan jarak tempuh dengan sekian sekian sekian, kemudian jangan lupa untuk di SS dan dimasukkan ke dalam laporan. Nah, ini terdapat pada skenario pertama.
Kemudian pada skenario 2 kita masukkan, kita kontrol A, kemudian kita simulatekan, kemudian kita kontrol A lagi, kemudian pada grafik, nah didapatkan hasil grafik kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke tabel, didapatkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk DSS. Nah, kemudian kita masuk ke skenario 3, kita masuk ke skenario 3, kita kontrol A, kemudian kita simulatekan, kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Untuk grafik pada skenario 3 kurang lebihnya seperti ini. Dan kita lihat tabelnya dan didapatkan hasil seperti ini juga. Nah, kemudian kita masuk ke skenario 4. Nah, kemudian kita kontrol A dan kita simulatekan dan kita kontrol A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, untuk hasil grafik pada skenario 4 kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita lihat untuk tabelnya dan ditempatkan bahwa hasilnya seperti ini juga. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan yaitu user interface. Nah, untuk pembuatan user interface ini kita kembali lagi membuat causal loop diagram. Kemudian kita buat dengan yaitu IO object, dan karena sudah saya buat kurang lebih hasilnya seperti ini, dan ini bisa kita lihat persentase peningkatan, jumlah peningkatan, persentase penurunan, jarak tempuh, jumlah ikan di laut, pertumbuhan ikan, dan musim. Nah, untuk penjelasan singkat dari video kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, setelah dilakukan pemrograman oleh partner saya tidak upload itu, kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil dan verifikasi dan validasi. Pertama, verifikasi modal yang telah dibuat menjadi verifikasi apakah tidak error atau tidak. Bila model yang jadi error, maka logika dari masing yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang model-model awal simulasi. Model yang telah dibuat pada tipe area seperti ini pada gambar di bawah dan tidak tahu model berdasarkan error seperti ini. Data validasi secara statistik dengan menggunakan data empiris ternyata dengan simulasi model variabel akan diuji penjelasannya dalam variabel order rate. Tabelnya seperti ini dengan perhitungan seperti ini. Output dari hasil output simulasi sim didapatkan hasil penilaian ikan cold storage pada setiap tahunnya. Dari hasil output simulasi di atas ditulis baru satu merupakan yang terbaik karena total ikan cold storage pasaran tidak memiliki jumlah selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan pada tahun 2025. Permintaan ikan cold storage pada skenario 1 sebanyak 850.000 kg, skenario 2 sebanyak 5.000 gram, skenario 3 sebanyak 1.450 kg, dan skenario 4 sebanyak 1.450 kg. Oleh karena itu sebagian produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario pertama agar didapatkan hasil kesejahteraan ikan cold storage yang terbanyak. Tetapi masih terdapat overproduksi pada skenario yang dipilih. Overproduksi bisa disebabkan karena tidak adanya production planning yang akurat. Dan itu overproduksi juga bisa disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu karena peralatan yang digunakan untuk produksi mengalami kekurangan operasi. Selanjutnya, simpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, simulasi dan ikan cold storage menggunakan software FanSim dengan casual loop diagram, stock flow diagram, dan user interface pada stock flow diagram. Pengambilan equation agar setiap faktor memiliki nilai dan masuk ke beberapa output, yaitu graph.
PET berupa grafik hubungan antara faktor-faktor terlibat dengan tabel. Dua faktor-faktor terlibat dalam ketersediaan ikan kultur nasional ini diuraikan pada software prinsip itu bagian kasual loop diagram. Ke bagian kasual loop diagram terdapat jumlah tangkapan nelayan, yaitu jumlah ikan di laut, jumlah nelayan, dan jarak tempuh. Jika dari hasil simulasi di atas skenario pertama merupakan skenario terbaik karena total persediaan ikan seluruh pasaran tidak memiliki jumlah selisih yang sangat jauh. Saran yang pertama, sebaiknya lebih memahami lagi materi tentang modul yang dapatkan agar pengerjaan laporan tugas bisa dan lancar. Dua, sebaiknya langkah-langkah dalam proses pengerjaan lebih rinci dan diperjelas lagi. Tiga, sebaiknya lebih teliti lagi dalam penyusunan laporan ini akan tidak besar. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Brivan dan Disudin dan partner saya Aditya Prodikto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.